Assalamualaikum teman-teman. Cerita kali ini tentang mayat bergerak di pemakaman. Balasan dari santet yang gagal. Check it out. Malam itu, langit seperti ditutup kain hitam yang tebal. Tak ada bintang, tak ada angin. Hanya suara serangga malam dan desir ranting kering di pemakaman tua Karangjati. Pemakaman itu berdiri di ujung desa, dikelilingi pohon beringin besar yang akarnya menjalar ke tanah seperti urat tua. Di sanalah jasad Sarni, seorang dukun santet terkenal, dimakamkan 3 hari lalu, tapi keanehan mulai terjadi sejak hari pertama tanah menutup tubuhnya. Semua orang di desa tahu siapa Sarni. Ia hidup menyendiri di gubuk bambu di tepi sawah, dikelilingi botol-botol berisi cairan aneh, boneka kain, dan foto-foto orang. Banyak yang datang padanya diam-diam meminta kekayaan, balas dendam, atau jodoh paksa. Tapi ketika seorang perempuan bernama Rasti mati mendadak setelah ribut dengan Sarni, warga mulai takut. Mereka bilang santet Sarni sudah kelewat batas. Hingga suatu malam, suara jeritan terdengar dari gubuknya. Saat warga datang, Sarni sudah tak bernyawa. Tubuhnya membiru, matanya melotot ke arah cermin yang pecah, dan di tangannya tergenggam foto seseorang yang terbakar separuh. Setelah dimakamkan, warga berharap tenang. Tapi penjaga kubur, Pak Sardi, justru tak bisa tidur. Ia sering mendengar langkah kaki dari arah makam Sarni, padahal tak mungkin ada orang lewat malam-malam begini. Pemakaman itu selalu sepi, kecuali suara daun jatuh dan kadang lolongan anjing dari kejauhan. Namun, malam ketiga, tepat saat jam menunjuk pukul 12, hujan gerimis turun pelan. Di balik tirai air itu, Pak Sardi yang sedang duduk di pos kecilnya melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Tanah di atas kubur Sarni bergerak. Awalnya hanya sedikit, seperti ada hewan kecil menggali dari dalam. Tapi lama-lama tanah itu bergelombang, naik turun seperti napas seseorang. Pak Sardi menatap tak percaya. Mungkin tikus, katanya pelan, mencoba menenangkan diri. Tapi tanah itu terus bergerak dan kemudian sesuatu terdengar dari bawah. Sebuah suara lirih, berat, patah-patah. Tolong! Pak Sardi membeku. Suaranya jelas datang dari dalam tanah. Ia memegang senter dengan tangan gemetar menyinari makam itu. Hujan makin deras. Air mengalir di antara batu nisan, tapi tanah makam Sarni justru mulai terangkat dari satu sisi. Lalu muncul jemari pucat kebiruan, gemetar lemah mencakar tanah dari dalam. Jemari itu menembus tanah seperti cacing keluar dari lubang, tapi bentuknya jelas tangan manusia. Pak Sardi mundur 2 langkah, senter hampir jatuh dari tangannya. Astagfirullah, ya Allah. Namun sebelum sempat berdoa, dari balik suara hujan terdengar tawa lirih perempuan, panjang, serak, dan menembus dingin malam. Aku belum selesai. Suara itu membuat darah Pak Sardi seperti membeku. Ia berlari sekuat tenaga menuju pintu gerbang pemakaman, tak berani menoleh. Tapi meski sudah jauh, suara itu tetap terdengar memanggil pelan dari arah kuburan. Pak Sardi. Keesokan paginya, warga menemukan bekas tanah yang tergali di kuburan Sarni. Tak ada tanda-tanda binatang, tapi tanah di atas nisan tampak seperti bekas tangan manusia yang mendorong dari dalam. Mereka mencoba menutupnya lagi, tapi setiap malam berikutnya, tanah itu kembali terangkat. Dan sejak saat itu, pemakaman Karangjati tak pernah benar-benar sepi lagi. Kadang, di malam hujan, orang yang lewat bisa mendengar suara napas berat dari arah makam Sarni. Kadang terdengar bisikan wiri seperti seseorang yang mencoba keluar. Tapi yang paling menakutkan, menurut Pak Sardi sendiri,
adalah malam ketika ia memeriksa makam itu lagi beberapa hari kemudian. Ia mengarahkan senternya, dan di atas tanah basah itu terlihat jejak telapak kaki wanita menuju gerbang. Tapi tanah di atas makam masih utuh, tak pernah terbongkar. Sejak malam itu, Pak Sardi tak pernah lagi mau jaga di kuburan sendirian. Ia tahu, apapun yang dikubur di sana belum benar-benar mati. Malam itu, suasana di desa Karangjati masih belum tenang sejak kematian dukun santet bernama Sarni. Warga mencoba melupakan kejadian aneh di pemakamannya, tapi rasa takut seperti tak mau pergi. Terutama setelah kabar dari penjaga kubur Pak Sardi menyebar dari mulut ke mulut. Katanya, tanah di atas makam Sarni bergerak sendiri. Beberapa orang tak percaya, menganggap Pak Sardi berhalusinasi karena kelelahan. Tapi keesokan harinya, ketika warga membersihkan area kubur, mereka menemukan hal ganjil. Tanah di atas makam Sarni lembek seperti baru digali. Bau busuk menusuk hidung. Bukan bau tanah atau bangkai biasa, tapi aroma anyir bercampur sesuatu yang mirip bunga kenanga busuk dan darah kering. "Kenapa kuburannya kayak baru dibuka ya?" tanya salah satu warga. Pak Sardi hanya diam. Wajahnya pucat. Ia tahu setiap kali menutup tanah itu, besoknya pasti tergali lagi. Malam berikutnya, beberapa pemuda desa yang penasaran memutuskan untuk membuktikan cerita itu. Mereka membawa kamera ponsel, senter, dan duduk di balik pagar makam. Jam menunjukkan pukul 11.58 malam. Angin malam berhembus dingin, daun pisang di sekitar kuburan bergetar pelan. "Kalau sampai tanahnya gerak, kita viral bro," ujar Dimas, pemuda paling berani di antara mereka. Tapi tawanya berhenti ketika jarum jam melewati pukul 12. Tanah di atas makam itu mulai bergerak perlahan. Awalnya pelan, seperti napas dari bawah tanah. Lalu terdengar suara aneh, seperti desahan panjang yang keluar dari lubang kecil. Dan kemudian, suara itu berubah. Suara seorang perempuan, serak dan berat. "Buka, aku belum mati." Semuanya langsung membeku. Senter di tangan Dimas jatuh. Suara itu jelas berasal dari dalam kubur Sarni. "Weh, kalian denger gak?" bisik Dimas gemetar. Tak ada yang menjawab. Hanya suara hujan mulai turun, menetes pelan ke tanah. Lalu suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. "Buka, aku masih di sini." Dimas dengan tangan gemetar mengangkat ponsel dan merekam. Tapi saat ponsel diarahkan ke arah makam, layar tiba-tiba bergoyang, seperti sinyal terganggu. Suara perempuan itu berubah menjadi jeritan panjang, disertai suara tawa yang pecah, serak dan dalam. "Kalian ikut dia, nanti giliran kalian." Mereka semua berlari sekencang-kencangnya keluar dari area makam. Kamera ponsel Dimas terus merekam, meski gambarnya gelap dan goyah. Namun dalam rekaman itu, terdengar jelas langkah kaki berat yang mengikuti mereka sampai ke jalan besar. Sesampainya di rumah, Dimas memutar ulang rekamannya. Suaranya samar, tapi saat volume dinaikkan, terdengar suara nafas yang sangat dekat, seperti seseorang berbisik tepat di telinganya. "Dimas." Ia langsung mematikan ponsel. Tapi sejak malam itu, hidup Dimas tak pernah sama lagi. Tubuhnya demam tinggi, bibirnya membiru. Kadang ia mengigau, katanya ada yang ngetuk jendela tiap jam 12. Teman-temannya yang ikut merekam juga mulai jatuh sakit. Salah satunya bahkan mimisan setiap kali mendengar suara wanita. Warga panik. Mereka mendatangi rumah Dimas, membakar dupa dan membaca doa. Tapi tepat jam 12 malam, listrik di rumahnya padam. Dalam kegelapan, terdengar suara ketukan pelan di jendela kamar. Tuk, tuk, tuk.
Dimas yang tengah berbaring lemah membuka matanya. Di luar jendela, tampak sepasang tangan biru pucat menempel di kaca. Dan wajah seorang wanita yang membusuk perlahan. Wajah Sarni. Ia tersenyum. Bibirnya bergerak pelan. Aku belum mati, Dimas. Cuma tertukar tempat. Keesokan paginya, Dimas ditemukan meninggal. Tubuhnya kaku. Matanya terbuka lebar, seakan menatap ketakutan terakhirnya. Di lantai kamarnya, warga menemukan tanah basah berserakan dan jejak telapak kaki kecil yang menuju arah pintu depan. Dan di layar ponselnya, video terakhir yang direkam malam itu masih tersimpan. Hanya berisi satu suara lirih dari seorang perempuan yang sudah lama dikubur. Aku sudah keluar. Suara hujan malam itu seperti tangisan panjang yang tak mau berhenti. Petir menyambar, menerangi sekejap nisan tua di pemakaman. Di antara rintik hujan, seorang penjaga makam bernama Pak Roni berjalan dengan senter kecilnya. Ia sudah 20 tahun menjaga tempat itu dan hampir tak pernah takut dengan apapun. Sampai malam itu tiba. Saat ia lewat di depan makam baru milik Sardi, pria yang meninggal akibat penyakit misterius setelah dikenal sebagai dukun santet, Pak Roni mendengar sesuatu. Sebuah suara lirih dari tanah yang baru digali 3 hari lalu. "Tolong!" Pak Roni langsung berhenti. Tubuhnya kaku, nafasnya memburu. Ia menyorotkan senter ke nisan Sardi. Tak ada siapapun, tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. "Aku belum mati." Pak Roni merasa darahnya membeku. Ia menelan ludah, mencoba berpikir logis. Paling cuma suara angin. Gumamnya mencoba menenangkan diri. Tapi detik berikutnya, tanah di atas makam itu bergerak. Pelan, lalu semakin cepat. Tanah itu berdenyut seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam tanah. Pak Roni mundur beberapa langkah, namun rasa penasarannya menahan langkahnya. Ia tahu ini tak seharusnya terjadi. Ia tahu sesuatu yang sangat tidak wajar sedang terjadi di hadapannya. "Bismillah," ucapnya lirih lalu menyorotkan senter lebih dekat. Dan saat itu juga, tangan pucat muncul dari tanah. Jari-jari kaku itu mencakar udara, berusaha keluar dari liang lahat. Lumpur dan tanah berhamburan, bau busuk menusuk hidung. Pak Roni menjerit dan terjatuh. Senter terlepas dari tangannya. Cahaya senter itu kini menyorot wajah yang muncul dari balik tanah. Wajah Sardi dengan mata terbuka lebar dan mulut menyeringai. Namun anehnya, tubuh itu tidak sepenuhnya hidup. Gerakannya lambat, kaku, seperti bayangan orang yang dipaksa bangkit. Pak Roni berlari secepat mungkin menuju gubuk penjaga. Tapi sesampainya di sana, ia menemukan sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Jejak kaki berlumpur memanjang dari arah makam menuju pintu gubuknya. Ia tak sadar berapa lama dirinya berdiam di dalam gubuk. Hujan berhenti, tapi suara langkah berlumpur itu masih terdengar di luar. "Pak Roni," suara itu memanggil lirih dengan nada serak dan asing. "Bukalah, aku belum selesai." Pintu gubuk bergetar pelan. Pak Roni menahan napas. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap keluar lewat celah kecil di dinding kayu. Dan di luar sana, dalam remang bulan yang samar, ia melihat sosok Sardi berdiri tegak. Kepalanya menunduk, tangannya menggenggam tanah kuburan. Tiba-tiba, Sardi berbicara, tapi suaranya bukan manusia biasa. "Aku gagal membunuhnya. Kini rohku tak diterima dimanapun." Lalu perlahan tubuhnya runtuh ke tanah, berubah menjadi abu hitam yang terbawa angin. Sejak malam itu, setiap kali ada orang lewat di makam Sardi, mereka selalu melihat bekas tangan berlumpur di nisan, seperti ada yang terus berusaha keluar.
Pak Roni berhenti bekerja seminggu kemudian. Ia tak pernah kembali ke pemakaman itu. Namun sebelum pergi, ia meninggalkan satu catatan di meja gubuknya. Santet yang gagal akan mencari jasadnya sendiri untuk menuntaskan dendam. Apakah kau berani melewati kuburan itu sendirian saat malam turun? Karena mungkin bukan hanya angin yang berbisik di sana. Hujan sudah reda, tapi langit di atas pemakaman masih diselimuti kabut tipis yang dingin. Warga desa sekitar mulai gelisah sejak berita tentang mayat Sardi yang bergerak tersebar dari mulut ke mulut. Ada yang tak percaya, ada yang menertawakan, tapi banyak juga yang mulai menutup pintu lebih awal setiap malam. Namun, malam itu berbeda. Tepat tengah malam, Mak Inah, janda tua yang rumahnya hanya berjarak 50 meter dari pemakaman, mendengar suara seperti batu diseret di tanah. Ia keluar dari bilik dengan membawa lampu minyak. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Suara itu datang lagi. Krek, krek, krek. Pelan tapi jelas. Seperti sesuatu yang bergerak pelan di antara nisan-nisan. Mainah menahan nafas, melangkah perlahan keluar. Kabut begitu tebal hingga ia nyaris tak bisa melihat pagar bambu di depannya. Tapi matanya menangkap sesuatu. Salah satu nisan miring, seolah baru saja bergeser dari tempatnya. "Astagfirullah," bisiknya pelan. Tangannya bergetar. Ia tahu nisan itu nisan Sardi, si dukun santet yang dikuburkan 3 minggu lalu. Keesokan paginya, para warga berbondong-bondong ke makam setelah mendengar cerita Mainah. Mereka kaget bukan main. Nisan Sardi benar-benar bergeser hampir 1 meter dari lubang aslinya. Tak ada bekas alat gali, tak ada jejak kaki manusia. Tapi di sekitar makam, tanah terlihat seperti terguncang dari dalam. "Ini pasti perbuatan orang iseng," ujar kepala dusun mencoba menenangkan warga. Tapi nada suaranya sendiri terdengar ragu. Lalu Pak Ujang, penggali kubur, bersumpah bahwa semalam ia melihat bayangan berjalan di antara nisan dengan langkah tertatih. "Saya kira orang, tapi badannya kaku, jalannya seperti menyeret kaki sendiri." Warga mulai panik. Sejak itu, setiap malam terdengar suara aneh dari arah makam. Ada yang mendengar suara tawa lirih. Ada pula yang mengaku melihat bayangan tinggi hitam berdiri di balik pohon Kamboja. Anak-anak dilarang keluar setelah maghrib. Dan para lelaki kampung bergantian ronda dengan membawa obor. Suatu malam saat ronda, 3 orang warga, Pak Ujang, Seno, dan Tarman, melihat sesuatu yang membuat mereka hampir lari tunggang langgang. Dari kejauhan, di bawah sinar bulan, mereka melihat sebuah batu nisan bergeser sendiri. Perlahan miring ke kiri. Lalu bergeser sedikit demi sedikit seperti didorong dari bawah tanah. "Ya Allah, jangan main-main, Man," seru Seno. Berpikir temannya bercanda. Tapi saat tanah di depan mereka bergetar dan muncul asap tipis kehitaman dari celah nisan, semua langsung mundur panik. Dari balik kabut terdengar bisikan, "Aku belum selesai." Malam itu, suara itu terdengar oleh hampir seluruh rumah di desa. Lirih, namun menggema di telinga mereka, seolah keluar dari perut bumi. Keesokan harinya, Mainah ditemukan pingsan di depan rumahnya. Di tangannya, ia menggenggam segenggam tanah basah bercampur rambut panjang. Ia menggigil sambil berucap lirih. Dia datang lagi, mencari orang yang membuatnya gagal. Tak ada yang tahu siapa yang dimaksud Mainah. Tapi beberapa warga mulai menyadari
Sebelum Sardi mati, ia dikenal pernah gagal menyantet seorang wanita muda yang kemudian menikah dengan pria yang ia benci. Dan kabarnya, wanita itu kini tinggal di desa sebelah. Sejak malam itu, tak ada yang berani lewat pemakaman sendirian. Karena setiap kali angin bertiup pelan, batu nisan Sardi akan bergeser sedikit, seolah roh yang dikubur di bawahnya masih berjuang untuk menuntaskan dendam yang belum selesai. Sudah hampir 2 minggu sejak makam Sardi bergeser sendiri. Warga mulai terbiasa dengan rasa takut. Tapi malam itu teror keluar dari batas pemakaman. Ia menyeberang jalan, menembus kabut, dan mendatangi rumah seorang wanita bernama Sinta. Sinta tinggal di desa sebelah bersama suaminya, Doni. Mereka baru menikah setahun lalu. Namun, banyak orang yang tahu dulu sebelum menikah, Sinta pernah menjadi target santet dari Sardi, si dukun yang meninggal itu. Kabarnya, Sardi dendam karena santet yang ia kirim berbalik ke dirinya sendiri, membuatnya sakit misterius hingga mati. Malam itu, Sinta sedang duduk di ruang tamu sambil menidurkan bayinya. Hujan turun pelan, udara terasa lembab dan pengap. Doni belum pulang dari bengkel. Di luar, terdengar suara petir jauh, bergema panjang. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu berkedip-kedip lalu mati. Sinta menyalakan lilin. Ia duduk diam, mencoba menenangkan diri, tapi bulu kuduknya meremang. Dari arah jendela, terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Ia menatap ke arah jendela yang tertutup tirai putih. Awalnya, ia pikir itu ranting atau hujan. Tapi ketukan itu teratur, seperti jari manusia. Tok, tok, tok. Sinta menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia mendekat dan menyingkap tirai perlahan. Sekilas, tak ada siapa-siapa. Tapi di pantulan kaca jendela, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Sinta menoleh cepat. Tak ada siapapun di dalam rumah. Lilin berkedip dan aroma tanah basah tiba-tiba memenuhi ruangan. Bayinya mulai menangis keras menatap ke arah pintu. "Doni, itu kamu?" panggilnya panik. Gak ada jawaban, hanya angin yang berdesir lewat celah pintu. Sinta menatap lantai dan darahnya langsung beku. Jejak kaki berlumpur terlihat dari depan pintu masuk menuju ke tengah ruangan. Jejak itu basah, seperti baru saja keluar dari tanah. Ia menjerit, memeluk bayinya. Tiba-tiba lilin padam. Dalam gelap terdengar suara berat dan parau dari arah pintu. "Kau yang membuatku gagal. Sekarang giliranku memanggilmu." Suara itu sangat jelas, serak, seperti berasal dari tenggorokan yang busuk. Di saat yang sama, kaca jendela retak sendiri dan dari celahnya tangan kaku berlumpur menembus masuk, berusaha meraih Sinta. Sinta berlari ke kamar, mengunci pintu dan menyalakan senter dari ponselnya. Tapi ponselnya tiba-tiba mati sendiri, layarnya hitam total. Dari balik pintu terdengar suara seretan, seperti seseorang menyeret kaki berat di lantai kayu. "Doni, tolong aku," bisiknya lemah sambil menangis. Tiba-tiba suara itu berhenti. Sunyi total. Sinta menempelkan telinganya ke pintu, memastikan segalanya aman. Tapi dari balik pintu terdengar bisikan halus, tepat di telinganya. "Aku di belakangmu." Ia menjerit sekeras-kerasnya. Pintu terhempas terbuka. Di depannya berdiri sosok hitam dengan wajah membusuk, matanya kosong dan tangan penuh tanah basah. Wajah itu adalah wajah Sardi. Namun anehnya, sosok itu tidak menyerangnya. Ia hanya menatap bayi di pelukan Sinta dan berkata lirih, "Aku tak ingin dia seperti aku, tapi kau harus membayar. Darahmu sudah dipanggil tanah." Lalu tubuh itu runtuh menjadi abu hitam dan lenyap. Doni menemukan istrinya pagi harinya, pingsan di lantai kamar sambil memeluk bayinya. Di dinding tertulis dengan lumpur, "Jangan ganggu roh yang gagal." Sejak malam itu, setiap kali hujan turun dan petir menyambar, Sinta selalu melihat bayangan di jendela, berdiri diam dengan mata kosong. Tak mengancam, hanya menatap, menunggu.
Apakah ini tanda bahwa roh Sardi belum benar-benar pergi? Ataukah balas dendam yang gagal itu kini berpindah pada darah Sinta sendiri? Sejak malam ketika sosok berlumpur itu muncul di rumahnya, hidup Sinta tak pernah sama lagi. Ia tak berani keluar rumah selepas maghrib, dan setiap kali hujan turun, tubuhnya bergetar tanpa sebab. Tapi anehnya, bukan hanya dirinya yang diganggu. Perlahan, kutukan itu mulai menjalar ke orang-orang di sekitarnya. Seminggu setelah kejadian itu, Bu Marni, tetangga yang menolong Sinta membersihkan rumah pasca kejadian, mulai mengalami kejadian ganjil. Setiap malam, ia mendengar suara orang menggali tanah di belakang rumah. Saat ia menyalakan senter dan memeriksa, tak ada siapa-siapa. Namun paginya, selalu ada gundukan tanah basah baru di dekat sumur. Ia sempat mencoba menanami bunga di sana, tapi tanaman itu layu keesokan harinya dan tanahnya kembali bergelombang seperti ada sesuatu di bawahnya yang terus bergerak. Di malam ketiga, Bu Marni mendengar bisikan di telinganya ketika ia hendak tidur. Kau sentuh rumahnya, kini tanah menuntut balasan. Ia terbangun dengan tubuh gemetar dan di kakinya terdapat bekas lumpur hitam berbentuk jari manusia. Di sisi lain, Pak Lurah yang dulu sempat menyuruh warga menggali ulang makam Sardi untuk memastikan tidak ada mayat yang bergerak juga mengalami hal aneh. Di rumahnya, cermin kamar retak sendiri dan setiap kali ia menatap pantulannya, terlihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Sosok tinggi dengan wajah membusuk, mata kosong dan leher kaku seperti patah. Pak Lurah sempat mencoba melapor ke Ustadz kampung, tapi sebelum sempat bicara banyak, ia mimisan hebat dan pingsan di depan musola. Setelah sadar, ia berkata hal terakhir yang didengarnya adalah bisikan lirih. "Jangan ganggu kuburanku lagi." Malam-malam di kampung itu berubah mencekam. Anjing-anjing menggonggong ke arah pemakaman setiap pukul 2 dini hari. Kadang ada yang bersumpah melihat tanah makam Sardi bergetar meski tak ada angin. Warga mulai meninggalkan kampung satu persatu. Sinta yang merasa bersalah akhirnya mendatangi rumah Ustadz Rahman, seorang peruqyah yang dikenal bisa menangani kasus-kasus mistis. Ia datang bersama Doni dan bayinya yang kini sering menangis tengah malam. "Roh itu tak tenang," kata Ustadz Rahman dengan wajah tegang. "Bukan karena ingin balas dendam semata, tapi karena ada ritual yang belum selesai. Ia mati dalam keadaan terikat pada santet yang ia ciptakan sendiri. Saat santet itu gagal, jiwanya terperangkap antara dunia dan kuburannya sendiri." Sinta menangis ketakutan. "Lalu bagaimana Ustadz? Apa kami bisa menolongnya?" Ustadz Rahman mengangguk pelan. "Bisa, tapi risikonya besar. Kita harus datang ke makamnya, membaca doa pelepasan, dan menghapus tanda ritual yang masih tertanam di sana." Doni langsung menolak. Tapi malam itu, saat mereka hendak tidur, bayi mereka menjerit tanpa suara. Matanya terbuka lebar, tapi tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Di kulitnya muncul lumpur basah yang entah dari mana datangnya. Sinta menjerit, dan Ustadz Rahman yang kebetulan masih di rumah langsung membaca ayat-ayat ruqyah. Namun saat ia membaca, pintu depan terbuka sendiri dan dari luar hembusan angin dingin membawa suara berat yang menggema di seluruh ruangan. "Jangan bebaskan aku masih ingin hidup." Lilin padam, kaca jendela pecah dan bayangan tinggi berlumpur berdiri di depan pintu. Ia menatap Sinta, lalu ke arah bayinya. Tapi kali ini matanya tak sekosong sebelumnya. Ada rasa sakit dan penyesalan di sana. "Maafkan aku hanya ingin kembali, tapi tanah sudah menolakku," katanya lirih sebelum tubuhnya retak seperti tanah kering dan menghilang dalam asap hitam. Setelah malam itu, gangguan berhenti. Tapi setiap kali hujan turun, bau tanah basah dan suara langkah berat masih terdengar di sekitar rumah Sinta. Dan di pemakaman, nisan Sardi kini tidak lagi bergeser. Namun, tanah di sekitarnya tetap terasa hangat seolah sesuatu di bawahnya masih bernafas.
Mereka pikir kutukan itu telah berakhir. Tapi sesungguhnya roh yang gagal itu hanya pindah tempat menunggu seseorang lain yang cukup bodoh untuk membuka jalan baginya kembali. Sudah 3 malam sejak penampakan terakhir di rumah Sinta. Desa mulai tenang. Tapi Ustadz Rahman tahu semua itu belum selesai. Bau tanah basah yang menempel di rumah Sinta, suara langkah berat di malam hari, dan panas aneh di sekitar makam Sardi hanyalah tanda bahwa roh itu belum benar-benar tenang. Malam itu, Ustadz Rahman memutuskan melakukan ritual terakhir. Ia mengajak Doni, Pak Ujang, dan 2 orang santri muda. Mereka datang ke pemakaman sekitar pukul 11 malam, membawa obor, air zam-zam, dan tanah dari masjid. Hujan gerimis turun pelan, seolah langit ikut berduka. Ketika mereka tiba, udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Kabut tebal menggantung di antara nisan dan suara jangkrik menghilang. Hanya suara detak jantung mereka sendiri yang terdengar. "Jangan bicara sembarangan di sini," kata Ustadz Rahman dengan nada serius. "Kita datang bukan untuk melawan, tapi untuk melepaskan." Mereka berdiri mengelilingi makam Sardi. Tanah di atasnya tampak masih basah, padahal hujan belum lama turun. Di sekitar nisan, terlihat bekas lingkaran hitam seperti jelaga dan potongan kain merah yang sudah membusuk, sisa dari ritual santet yang dulu gagal. Ustadz Rahman mulai melantunkan doa-doa. Suaranya berat dan mantap. Tapi di tengah lantunan itu, tanah di bawah mereka bergetar pelan. Awalnya seperti gempa kecil, tapi semakin lama getarannya makin kuat. Pak Ujang memegangi obor yang mulai bergetar di tangannya. "Ustadz, tanahnya bergerak," katanya panik. "Jangan berhenti membaca," seru Ustadz Rahman dengan mata terpejam. Tiba-tiba, obor mereka padam satu persatu. Suasana menjadi gelap total. Lalu terdengar suara aneh seperti napas berat dari dalam tanah. Bersama dengan itu, bau busuk menyengat menusuk hidung mereka. Doni menyorotkan senter ke arah nisan dan semua terdiam. Tanah di atas makam mulai naik turun, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar lagi. Lalu, suara itu datang. Serak, patah-patah tapi jelas. "Aku belum diampuni." Ustadz Rahman menggenggam tasbihnya kuat-kuat. "Kau tak bisa kembali, Sardi. Kau harus menerima takdirmu. Kau meninggal dalam kesalahanmu sendiri." Tanah meledak ke atas. Tanah basah berhamburan dan di tengahnya muncul tangan berlumpur yang mencakar udara. Santri-santri berteriak. Salah satunya hampir lari, tapi Ustadz Rahman tetap berdiri menatap lubang itu dengan mata tajam. "Aku tidak akan biarkan kau mencelakai siapapun lagi," katanya sambil menyiram air zam-zam ke arah tanah. Teriakan menggema dari bawah bumi, begitu keras hingga membuat daun-daun bergetar. Sosok kabur muncul di udara. Wajah Sardi separuh membusuk, separuh seperti manusia biasa. Matanya memancarkan keputusasaan. "Aku hanya ingin hidup. Aku hanya ingin tubuhku kembali." Ustadz Rahman terus membaca ayat-ayat ruqyah, suaranya semakin keras menembus badai. Doni menatap pemandangan itu dengan air mata menetes. Ia tahu roh itu tersiksa. Tapi apa yang bisa mereka lakukan pada seseorang yang sudah mati namun menolak pergi? Perlahan wajah itu memudar. Tangan berlumpur itu melemah, tenggelam kembali ke dalam tanah. Suara teriakan berubah menjadi bisikan lirih. "Kalau aku tak bisa hidup, biarkan aku menunggu di antara kalian." Tanah kembali tenang. Hujan turun deras seolah mencuci sisa ritual. Obor menyala lagi dan suasana kembali hening. Namun, nisan Sardi kini retak di bagian tengah, seperti bekas tekanan kuat dari dalam. Ustadz Rahman menatapnya dengan wajah serius. "Ritual selesai, tapi ingat," katanya lirih pada Doni. "Roh seperti dia tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya tertidur sampai seseorang membangunkannya lagi.
Malam itu mereka meninggalkan makam dengan langkah berat. Tapi saat Doni menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, ia melihat asap hitam tipis melayang dari nisan itu membentuk wajah samar yang tersenyum aneh. Dan sejak malam itu, setiap kali tanah di pemakaman bergetar tanpa sebab, warga hanya berbisik, "Itu bukan gempa, itu Sardi yang masih menunggu hidupnya kembali." Sejak ritual malam itu, keadaan desa tampak tenang. Hujan turun lebih jarang, suara-suara aneh di pemakaman lenyap, dan warga mulai berani lewat jalan dekat makam. Tapi bagi Sinta dan Doni, kedamaian itu terasa ganjil, terlalu sunyi, seolah badai hanya berhenti untuk menarik napas sebelum datang lagi. 3 minggu berlalu dan Sinta mulai pulih. Ia mencoba kembali beraktivitas. Namun ada satu hal yang membuatnya tidak tenang. Bayinya berubah. Anak yang dulu selalu tenang, kini sering menatap kosong ke arah jendela setiap malam. Tepat pukul 12. Kadang bibirnya bergerak pelan, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Suatu malam, saat Sinta menidurkan bayinya, terdengar suara pelan dari mulut sang anak. "Ibu, dingin sekali di bawah tanah." Sinta langsung membeku. Ia menatap bayi itu dengan mata melebar. Bayi itu tersenyum, tapi bukan senyum bayi biasa. Senyum itu lebar, tegang, seolah ada wajah lain di balik wajahnya. Sinta menjerit memanggil Doni. Tapi begitu Doni datang, anak itu sudah tertidur seperti biasa. Doni menenangkannya, berpikir istrinya hanya stres. Namun sejak malam itu, keanehan makin menjadi. Pagi-pagi, Sinta sering menemukan tanah basah di lantai kamar bayi, seolah ada orang yang datang dari luar membawa lumpur di kakinya. Bayi mereka juga mulai mengucapkan kata-kata aneh yang tak pernah diajarkan siapapun. "Air zam-zam panas," dia menyiramkannya padaku. "Aku tak mau di sana lagi, Ibu." Sinta nyaris gila ketakutan. Ia mendatangi Ustadz Rahman lagi, membawa potongan kain yang ia temukan di bawah tempat tidur bayi. Kain hitam kering dengan aroma tanah kuburan. Ustadz Rahman langsung pucat. "Ini masih sisa energi dari ritual itu. Aku kira roh itu sudah lenyap, tapi ternyata dia menemukan jalan lain melalui tubuh yang belum sempurna. Tubuh bayi." Malam itu, mereka melakukan ruqyah di rumah Sinta. Doni menggenggam bayi mereka erat, sementara Ustadz Rahman melantunkan ayat-ayat suci. Namun di tengah doa, lampu padam mendadak. Angin berhembus dari jendela yang tertutup, membawa bau busuk seperti bangkai. Bayi itu terbangun, menatap Ustadz Rahman dengan mata hitam legam dan berkata dengan suara berat, bukan suara bayi. "Aku sudah menemukan tubuh baru. Aku bisa hidup lagi." Lilin menyala sendiri dan sekeliling mereka bergetar. Bayi itu menggeliat keras, tangannya menggenggam udara seolah ingin mencakar. Dari kulitnya keluar lumpur hitam pekat, mengalir seperti darah. "Ustadz, tolong!" Sinta menjerit histeris. Ustadz Rahman terus membaca ayat, suaranya semakin keras hingga ruangan bergetar. "Keluar! Jangan kau rampas tubuh yang belum waktunya." Tapi suara bayi itu semakin keras, menjerit, lalu tertawa parau seperti orang dewasa. "Tubuh ini suci, tempat yang sempurna untuk aku hidup lagi." Doni menangis sambil memeluk anaknya. "Keluarlah Sardi, jangan ganggu anakku." Tiba-tiba, bayi itu menatap ayahnya dengan mata kosong dan berbisik pelan, "Kau tak tahu rasanya mati dalam kegelapan."
Ustadz Rahman mengambil air zam-zam dan menyiram tubuh bayi itu. Jeritan menggema keras hingga kaca jendela pecah. Lalu semuanya hening. Ketika mereka membuka mata, bayi itu sudah tertidur tenang, tapi di lantai, tanah basah hitam mengering membentuk tulisan, "Hidup hanya menunggu giliran. Jangan pikir aku sudah tiada." Setelah malam itu, keluarga Sinta pindah dari desa. Tapi setiap kali hujan turun, bayi mereka yang kini beranjak 1 tahun selalu tertawa sendiri, menatap jendela, lalu berkata dengan suara pelan, "Ibu, dia datang lagi, bawa tanah." Makam Sardi kini tertutup lumut tebal. Tak ada lagi yang berani mendekat. Tapi setiap kali ada orang baru dimakamkan di sana, tanah di sekitar kubur Sardi bergerak sedikit, seolah ia sedang mencari tubuh baru untuk hidup kembali. Dan begitulah akhir kisah ini, atau mungkin awal dari sesuatu yang lebih mengerikan. Karena terkadang ruh yang menolak mati akan terus berjalan di antara kita, hanya menunggu tubuh yang cukup lemah untuk ditinggali.